Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif Podcast, tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling. Saya Era Fandi, siap menemani kalian di episode ini. Pernah nggak kalian mendengar orang mengatakan bahwa alur dan plot itu sama? Atau bahkan kalian sendiri bingung sebenarnya apa sih bedanya antara alur dan plot? Kalau iya, tenang aja, karena di episode ini kita akan membahas perbedaan antara alur dan plot, serta bagaimana kedua elemen ini bekerja sama dalam membangun cerita yang kuat. Jadi buat kalian yang ingin mendalami dunia storytelling dalam film dan videografi, simak episode ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, mari kita pahami dulu apa itu alur dan apa itu plot dalam sebuah cerita. Alur atau storyline ini adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita berdasarkan waktu dan sebab akibat. Bisa dianalogikan sebagai peta perjalanan yang mengarahkan bagaimana cerita berkembang dari awal hingga akhir. Contoh misalkan, jika kita menceritakan seorang pemuda yang berangkat dari desa untuk menjadi petarung hebat, maka peristiwa yang ia alami selama perjalanan itu adalah bagian dari alur. Kemudian plot ini adalah bagaimana peristiwa-peristiwa dalam alur disusun dan disajikan dalam sebuah narasi. Plot ini bisa memiliki struktur. Ada struktur linear atau juga ada struktur non-linear, tergantung pada cara penyampaian cerita. Struktur linear ini artinya berurutan A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Struktur non-linear ini ngacak, bisa dari mulai B dulu, B, C dulu. Nanti kita akan jelaskan. Jika alur adalah apa yang terjadi, maka plot adalah bagaimana kita menceritakan apa yang terjadi. Sekali lagi, jika alur adalah apa yang terjadi, maka plot adalah bagaimana kita menceritakan apa yang terjadi. Misalkan alurnya, alur rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu urutan waktu A, B, C, D ya. Maka plotnya kita gunakan yang plot linear tadi, kita bisa menata alur tersebut menjadi A, B, C, D. Tapi kalau kita gunakan non-linear, maka alur tersebut bisa menjadi A, C, B, D atau B, C, A, D. Atau dengan flashback untuk mengungkapkan cerita secara bertahap D, C, B, A, misalnya begitu. Nah, pikirkan alur sebagai kejadian dalam hidup karakter dan plot sebagai cara kita menyusun kejadian itu dalam film atau video. Sekarang kita masuk ke berbagai jenis alur yang sering digunakan dalam film dan videografi. Ada progressive storyline atau yang kita kenal dengan alur linear. Seperti yang tadi kita ucapkan bahwa peristiwa terjadi secara kronologis dari awal ke akhir. Kemudian ada alur non-linear atau non-linear storyline, di mana peristiwa tidak diceritakan dalam urutan waktu, sering menggunakan flashback atau bahkan flash forward. Kemudian ada alur circular atau circular storyline. Cerita dimulai dan berakhir di titik yang sama. Contoh filmnya ada film Memento ya, menggunakan alur yang berputar dan mengulang kejadian dari berbagai sudut pandang. Atau film-film punya RFA juga ada yang seperti itu. Ada juga ada alur paralel atau parallel storyline. Beberapa peristiwa terjadi secara bersamaan, namun di jalur cerita yang berbeda dan akhirnya bertemu di satu titik. Nah itu ceritanya di Kala Sandi Berkata tuh kayak gitu tuh. Kemudian ada alur episodik atau episodic storyline. Terdiri dari serangkaian cerita kecil yang memiliki tema atau karakter yang sama, tetapi tidak selalu berhubungan sebab akibat secara langsung. Pilihlah jenis alur yang paling sesuai dengan cerita yang ingin kamu sampaikan agar lebih kuat dan menarik. Selanjutnya adalah struktur plot dalam film. Kalau tadi kita sudah membahas alur, sekarang kita masuk ke struktur plot yang digunakan dalam storytelling. Yang pertama atau yang sudah kita bahas sebelumnya adalah struktur 3 babak atau 3-act structure. Ini adalah struktur yang paling umum dalam film. Ada Act 1 sebagai setup, eksposisi, perkenalan karakter dan konflik utama. Kemudian ada Act 2, ada confrontation di sini, di mana karakter menghadapi tantangan dan konflik berkembang. Kemudian ada Act 3, ada resolution, di mana konflik mencapai puncak dan diselesaikan. Kemudian ada struktur Hero's Journey atau monomyth. Ini diperkenalkan oleh seorang Joseph Campbell. Biasanya digunakan dalam film-film petualangan. Di struktur Hero's Journey ini terdiri dari The Call to Adventure, karakter memulai perjalanan. Kemudian The Road of Trials, di mana karakter menghadapi tantangan. Kemudian ada The Return, kemudian di mana di sini karakter pulang dengan perubahan. Selain itu ada struktur Kiso Tenketsu dari Jepang. Ini berfokus pada pengenalan, pengembangan
pengembangan, kejutan, dan resolusi tanpa konflik besar. Kemudian ada struktur Tarantino atau fragmented narrative, di mana struktur ini tidak berurutan, menggunakan struktur non-linear storytelling. Contohnya ada film Kill Bill. Yang paling melekat di saya adalah film Kill Bill, di mana di film ini menggunakan flashback dan alur acak untuk mengungkap cerita bertahap. Atau juga di film Tenet karya Christopher Nolan. Itu juga banyak sekali bermain-main dengan waktu dan menggunakan non-linear. Pahami struktur plot yang paling cocok dengan ceritamu untuk menyampaikan narasi yang lebih kuat. Sekarang kita masuk ke bagian struktur plot yang melibatkan beberapa elemen utama seperti plot point, mid point, dan subplot. Yang pertama adalah plot point, titik balik cerita. Plot point adalah momen penting yang mengubah arah cerita dan membawa karakter ke tantangan baru. Biasanya ada 2 plot point utama dalam film dengan struktur 3 babak. Plot point 1 atau turning point ini adalah peristiwa yang mengubah kehidupan karakter dan mendorongnya masuk ke konflik utama. Kemudian plot point 2 atau turning point 2 ini peristiwa di mana peristiwa tersebut mengarah ke klimaks, seringkali memaksa karakter untuk membuat sebuah keputusan besar. Contoh di film The Matrix ya, plot pointnya yang pertama adalah Neo memilih pil merah dan memasuki dunia Matrix. Plot point 2-nya, Neo menerima dirinya sebagai D1 dan bersiap menghadapi agen Smith. Selanjutnya adalah mid point atau titik tengah cerita. Mid point adalah titik di tengah dalam narasi yang biasanya mengubah arah cerita secara dramatis. Ini bisa berupa revelation atau pengungkapan rahasia baru di mana karakter menyadari sesuatu yang mengubah tujuannya. Ada twist atau pergantian dinamika cerita di mana perubahan konflik yang membuat cerita semakin kompleks. Contohnya film Inception. Midpoint terjadi saat tim Dom Cobb menyadari bahwa mereka berada di dalam mimpi yang lebih dalam dan harus mempercepat misi mereka. Selanjutnya adalah subplot atau alur cerita pendukung. Subplot adalah cerita sampingan yang melengkapi alur utama dan memberikan kedalaman pada karakter atau tema. Biasanya digunakan untuk mengembangkan karakter, memberikan dimensi tambahan pada tokoh utama, atau juga membangun tema cerita, menunjukkan pesan yang lebih luas dalam film, memberikan nafas di antara adegan atau breathing space di antara adegan inti, mengurangi ketegangan misalnya sebelum menuju klimaks. Contoh filmnya Titanic, di mana alur utama adalah kisah Jack and Rose, tetapi subplotnya tentang pertentangan kelas sosial yang memperkaya cerita secara keseluruhan. Gunakan plot point dan midpoint untuk menciptakan ritme cerita yang menarik dan manfaatkan subplot untuk memperdalam karakter dan tema. Oke sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang perbedaan alur dan plot dalam storytelling. Semoga episode ini membantu kalian memahami bagaimana membangun cerita yang lebih kuat dalam film dan videografi. Jangan lupa subscribe podcast ini RFA Corner di Lensa Kreatif, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan bisa DM ke Instagram berikut ini. Teruslah berkarya dan salam Lensa Kreatif.